segera dimulai. Persiapan pasukan selesai. Memasuki lapangan upacara. Berusaha istirahat, itu kan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tua dengan Kolonel Laut Pelaut I Gusti Putu Wisnawa M. THR Hanla selaku Inspektur Upacara tiba di tempat. Pasukan disiapkan. Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara tabur bunga dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tanggal 17 Agustus 2019 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Inspektur Upacara dan undangan dimohon menghadap ke laut. Pasukan, pasang sabur. Pimpin oleh Komandan Upacara. Hormat senjata. Hep. 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 Kembali ke posisi semula. Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya yang telah berjuang dengan gigih dan pantang menyerah demi kejayaan dan kemuliaan negara Indonesia. Marilah kita bersama-sama untuk menundukkan kepala sejenak demi menghormati jasa-jasa dari para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Karangan bunga. Lan kiri. Lan. Pelarungan karangan bunga oleh Inspektur Upacara dilanjutkan dengan tabur bunga diikuti muspida dan undangan.
Pembacaan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkanlah kami membacakan doa secara Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang puji dan syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, terimalah persembahan dharma bakti mereka sebagai pengabdian dan ibadah kepada. Curahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada mereka, dan terimalah Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah kami sebagai alat nilai-nilai pengabdian dan kepahlawanan, serta jauhkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, sadarkanlah hati kami serta tumpahan darah para pahlawan. Oleh karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami, dan berikanlah kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita para pendahulu kami dalam melanjutkan pembangunan bangsa ini. Ya Allah, persatuan bangsa kami dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dan maafkanlah kehilafan dan dosa kami. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Inspektur upacara dan undangan dimohon menghadap ke laut. Dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah para pahlawan, hormat senjata. Tegak senjata. Lepas tabur. Insli ke posisi semula. Upacara tabur bunga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Diikuti Musbida dan para undangan. Upacara selesai. Sekarang dapat
Yang Maha Kasih dan Rahman. Karena kita bertambah usia 1 tahun lahir yang kedua kali dengan bertambahnya usia bangsa negara Indonesia ini membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita coba amati upacara dari tahun ke tahun, kelihatan kecintaan dan partisipasi masyarakat terhadap hari 17 Agustus semakin punah atau tenggelam. Kita coba membangun atau menggairahkan kembali. Nah, ini tentunya yang menggairahkan itu ujung tombak adalah pemerintah daerah. Mungkin ke depan coba kita kembali kepada tahun-tahun 80-an, di mana setiap desa itu 1 minggu sebelum 17 Agustus itu hampir semua desa itu dengan semangat tancapkan merah putih di depan rumah masing-masing dengan tiang bendera apa adanya, tapi kecintaan terhadap merah putih itu luar biasa. Nah, ini yang harus kita coba bangun kembali kesadaran itu supaya merah putih ini tidak sekedar berkibar di udara tapi harus tertancap dalam hati. Artinya penghayatannya terhadap nilai-nilai pengorbanan leluhur kita dulu dengan nyawa, jiwa raga mereka pertaruhkan itu harus kita menjadi penghayatan. Ya. Agak. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia bukan merupakan hadiah. Ini adalah perjuangan yang cukup besar. Banyak korban, banyak darah berjatuhan. Dan hari ini sebagai generasi penerus harus kita sadari sungguh bahwa merebut kemerdekaan sangat sulit. Tetapi untuk mempertahankan dan melanjutkan kemerdekaan ini cukup sulit. Nah, sekarang ini terpulang lagi kepada kita semua. Kita harus bersatu, memiliki visi yang sama, yaitu tetap menjaga kehidupan NKRI dan NKRI harga mati maupun tersebut. Pak, kalau untuk kondisi pelaksanaan Hari Kemerdekaan untuk wilayah Kota Tua sendiri bagaimana menurut Bapak? Antusias masyarakat? Ya, kalau untuk saat ini saya jujur saya mau bilang bahwa antusias masyarakat agak minim. Ya, saya harus akui itu agak minim, dan tadi kita sudah diskusikan dengan yang terhormat Saudara Wali Kota bahwa ke depan ya, untuk tahun 2020 insya Allah panjang ini kita akan mendesain untuk khusus di wilayah Kota Tual ini perayaan HUT RI yang ke-75 nantinya itu harus benar-benar semarak dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tidak ada istilah lagi ada upacara-upacara lainnya khususnya bagi aparatur sipil. Nanti kita sudah sepakat tadi dengan Saudara Wali Kota bahwa untuk tahun 2020 upacara langsung difokuskan pada satu titik. Nanti di masing-masing kompleks bisa masyarakat silakan. Tapi untuk di satu titik dalam hal ini lapangan olahraga kita, itu kita harus libatkan masyarakat, dan di bulan Agustus itu harus betul-betul semangat dengan berbagai kegiatan, perlombaan-perlombaan yang melibatkan seluruh masyarakat Kota Tual. Baik itu mulai dari tingkat bawah RT sampai ke tingkat RW bahkan kecamatan. Sehingga rasa cinta memiliki bangsa dan negara ini dan rasa bersyukur itu betul-betul terimplikasi. Jangan kita cuma akhir-akhir ini kita kan cuma di sosial media, tetapi implementasinya tidak ada, dan seperti itu. Ya, dari wakil rakyat sendiri melihat ketika ada perencanaan untuk nanti tahun depan, ini kan kita sudah masuk untuk nanti perencanaan APBD untuk 2020. Apakah memang DPR dan dari legislatif sudah menyiapkan desain maupun anggaran untuk pelaksanaan itu sebelum mengawali hari HUT? Ya, kalau untuk mau jujur kita baru diskusikan tadi. Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Tual bahwa antusias masyarakat tahun ini agak tinggi. Dan bukan tahun ini aja, dari tahun-tahun kemarin sebenarnya. Nah, kita mau bilang bahwa ini harus kita fasilitasi. Pemerintah harus turun tangan untuk memfasilitasi, dan sudah barang tentu ada anggaran yang harus disiapkan. Seperti itu. Dan kalau sudah bicara anggaran disiapkan, ya yang penting ada kemitraan yang baik antara DPRD dengan pemerintah. Saya pikir tidak ada masalah.